Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara OGD kali ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Kepala Balai MKG Wilayah 1 sampai dengan 5, Bapak Ibu Kepala UPT Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga Bapak Ibu yang ada di lingkungan BMKG Pusat, serta rekan-rekan di STMKG, dan Bapak Ibu peserta OGD 17 yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertatap muka, berjumpa kembali di kegiatan rutin Pusdiklat pada OGD yang ke-17, di mana pada kesempatan pagi yang cerah ini, tema OGD kali ini adalah seputar database. Nah, untuk memandu jalannya acara OGD kita, perkenalkan saya Arisman yang akan memandu berjalannya OGD ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita sekalian narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Urip Haryoko MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Database BMKG. Kemudian narasumber yang kedua kita adalah Bapak Iqbal MTI. Beliau saat ini sebagai Kasubit Pengembangan Database MKG. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tema presentasi yang pertama dari Bapak Dr. Urip Haryoko adalah tentang validasi data MKG. Kemudian untuk materi yang kedua dari Bapak Iqbal adalah tentang ITSM sebagai single point of contact layanan BMKG Soft. Nah, untuk berjalannya acara ini, nanti untuk presentasi pertama dari Bapak Urip sekitar 25 menit. Kemudian dilanjutkan presentasi yang kedua dari Bapak Iqbal selama kurang lebih 25 menit. Kemudian setelah paparan selesai, dilanjutkan dengan tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Namun sebelum kita mulai OGD ini, akan kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat OGD ini, silakan Bapak Ibu membuat resumenya dengan mendownload di LMS BMKG dengan alamat pusdiklat.bmkg.go.id. Nanti Bapak Ibu masuk ke menu OGD 17, kemudian mendownload template resumenya dan materi presentasi hari ini beserta dengan rekaman kegiatan OGD kali ini. Kemudian resume tersebut dikirimkan melalui email pusdiklat@bmkg.go.id paling lambat 14 hari atau 2 minggu setelah kegiatan OGD ini dilaksanakan. Jadi setelah Bapak Ibu nanti membuat resumenya, Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat kegiatan OGD ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Dr. Urip Haryoko untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Arisman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Kepala Balai Wilayah 1-5 dan Bapak Kepala UPT dan teman-teman sekalian di UPT, lalu juga teman-teman di pusat. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak sekalian, walaupun dengan jarak jauh, tapi tetap hati dekat hati.
Baik, Bapak sekalian, untuk kali ini saya diminta untuk menyampaikan presentasi online. Untuk kali ini saya mengangkat masalah validasi data MKG. Nah, secara umum nanti akan kami sampaikan dua materi pokok, yaitu validasi data MKG secara umum, dan yang kedua adalah validasi data khusus untuk pengamatan paralel, karena kita akan memasuki era otomatisasi. Nah, tentunya kita sudah paham bahwa data itu untuk membuat informasi. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa segenggam informasi yang bernilai emas membutuhkan segumpal data yang cukup besar. Sehingga walaupun informasi yang kita buat adalah hanya satu kalimat atau satu angka, tentunya butuh data yang sangat besar. Sehingga data menjadi sebuah komoditas atau bahan baku yang sangat diperlukan untuk membuat informasi. Saat ini atau tahun 2016 oleh Kepala BMKG dinyatakan sebagai tahun data. Walaupun sebelumnya kita sudah aktif membenahi data, mengumpulkan data dan sebagainya. Namun untuk meningkatkan itu kita tahun ini mencanangkan adanya tahun data. Apa itu tahun data? Tahun data adalah membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data untuk mendukung informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya dan mudah dipahami. Nah, saya kira Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa kita menyiapkan data dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang cukup pula. Jadi ada dua topik pokok yang diangkat di tahun data, yaitu jumlah data yang cukup dan kualitas data itu sendiri. Nah, untuk kualitas data kita akan angkat pada pertemuan kali ini. Nah, masih tentang tahun data 2016, ada 15 output yang diangkat. Nah, dua diantaranya adalah tersedianya hasil validasi pengamatan otomatis. Jadi selama pengamatan otomatis kita diminta untuk mengumpulkan data-data itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terlaksananya review kualitas data, suhu maksimum, suhu rata-rata, suhu minimum, kelembapan dan sebagainya yang telah dimasukkan dalam website data online. Jadi ada review, ada validasi. Keduanya tujuannya adalah untuk memperoleh data dengan kualitas yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke validasi data untuk meningkatkan kualitas data. Nah, berbicara pada kualitas data atau data yang valid, maka tak lepas dari adanya kesalahan. Kita harapkan kesalahan-kesalahan itu nol. Tapi tidak mungkin kita akan mendapatkan data yang dengan kesalahan nol. Nah, dari mana sumber kesalahan data? Ada beberapa sumber kesalahan data, diantaranya pertama pada saat kita melakukan pengamatan. Nah, itu sumber utama terjadinya kesalahan data. Misalnya, apakah termometer dan tenaga hujan terbaca dengan benar? Misalnya, bagaimana kita mengukur termometer, posisi mata harus tepat pada skala termometer yang dibaca. Pada saat kita menakar curah hujan, harus benar menggunakan gelas pengukurnya. Itu contoh-contoh dari sisi pengamatan. Nah, bagaimana dengan saat digitasi atau pencatatan? Apakah data dicatat dengan benar atau didigit dengan benar? Contoh-contoh kecil yang kadang kita lupa adalah adanya fat finger error atau kesalahan mengetik. Jadi kalau kita artikan harfiahnya, fat finger error adalah kesalahan karena jari-jari kita yang gemuk. Tapi bukan itu maksudnya. Artinya kalau kita lihat di keyboard komputer, maka angka 1 dan 2 itu dekat. Sehingga kalau kita ingin mengetuk angka 1 kadang keliru dengan angka 2. Itu namanya fat finger error atau error karena posisi jari yang salah atau yang gemuk gitu ya. Nah, yang
lebih tinggi lagi kesalahan diakibatkan oleh kesalahan sistematis. Nah, ini yang sangat riskan jika terjadi kesalahan sistematis. Misalnya, apakah data menggunakan satuan yang benar? Seringkali kita masih temui sekarang. Kadang-kadang kita menulis satuan untuk satuan untuk lama penyiaran matahari, kadang digunakan persen, kadang digunakan jam. Nah, ini perlu kita satukan. Ya. Kemudian, apakah data yang diketik merepresentasikan yang sebenarnya? Misalnya ada salah kolom. Nah, sering kita ketemukan, contoh yang kecil adalah data-data AWS. Kadang-kadang data kelembapan menempati kolom hujan menempati kolom tekanan dan sebagainya, sehingga sebenarnya mudah sekali untuk melihat kesalahan kolom ini. Nah, kesalahan yang lain adalah tentang missing data. Nah, yang sering salah dalam hal membuat kode missing data itu di data hujan. Katakan kalau di data hujan seringkali kita dulu disuruh menulis 0 atau blank bahkan X. Nah, sebenarnya ini pun kesalahan yang sistematis. Nah, mulai sekarang setelah kita sepakat antara pusat database dengan pusat klimatologi, kita sepakati bahwa jika hujan tidak terjadi atau tidak ada hujan, maka ditulis 0. Kalau hujannya itu alatnya rusak atau tidak ada data, kita ganti dengan menulis angka 9 4 kali. Kemudian untuk data hujan yang tidak terukur, kita tulis 8 4 kali. Nah, itulah kira-kira sedikit mengenai sumber kesalahan data yang sebenarnya masih sangat banyak. Nah, contoh yang lain dari kesalahan ini pada saat kita membuat sandi. Nah, ini adalah review dari WMO tentang berita klimat. Berita klimat ini dikirim oleh semua stasiun di BMKG. Pada tahun 2000 sampai 2002 itu penulisan format berita klimat untuk daerah Afrika itu yang benar hanya 19,4%. Dan bahkan di Pasifik ini untuk 2006-2008 hanya 13,2%. Mudah-mudahan ini tidak termasuk Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak benar semua. Tapi sekilas kami pernah mencoba mereview berita klimat, memang ada beberapa stasiun yang membuat sandinya salah. Terutama pada kelompok 2, itu mestinya diisi data-data normal, tapi ternyata tidak diisi. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan berita klimat dengan baik. Bapak sekalian, sekarang meningkat ke metode kendali mutu atau quality control. Ya, kendali mutu atau quality control. Secara umum ada 4 cara. Ya, pertama adalah range check, kedua step check, ketiga spatial check, dan keempat konsistensi check. Nah, apa itu range check? Range check adalah validasi apakah data yang dikirim tidak melebihi atau kurang dari range yang telah ditentukan. Misalkan, untuk di Kupang, suhu kita tetapkan range-nya adalah mulai katakan 20 derajat sampai 39 derajat misalnya. Nah, kalau ada data yang di luar itu, maka ini bisa kita kategorikan suspek atau error. Nah, jadi cek berdasarkan range data. Kemudian yang kedua adalah step check. Step check ini membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Nah, waktunya bisa dari jam ke jam, bisa dari hari ke hari, bisa dari bulan ke bulan. Nah, contoh yang sederhana, misalnya suhu jam 7 pagi adalah 28 derajat. Pada jam 8, tidak mungkin suhu akan mencapai 33 derajat. Sehingga kalau perbedaan suhu 1 jam tidak mungkin melebihi dari sekian derajat. Nah, sekian derajat itu biasanya tergantung pada daerah masing-masing. Nah, kemudian spatial check. Spatial check adalah membandingkan data dengan stasiun terdekat. Nah, misalnya untuk stasiun Semarang, di sana ada 3 stasiun ya. Ada 2 stasiun yang berdekatan, yaitu stasiun klimatologi Semarang dan stasiun Ahmad Yani.
maka sebenarnya kedua stasiun ini harusnya mempunyai eh, nilai iklim atau nilai cuaca itu tidak jauh beda. Nah, manakala terjadi perbedaan yang sangat signifikan, misalnya di Semarang Kalimat tercatat suhu 30, namun di Ahmad Yani tercatat 34 atau 35, nah ini perlu dilakukan validasi. Yang terakhir adalah konsistensi checks. Ini adalah prosedur quality control untuk menguji apakah dua parameter mempunyai konsistensi. Misalnya, pada saat cuaca hujan, katakan satu hari terjadi hujan terus-menerus, seharusnya lama penyinar matahari ya di bawah 10% dan bahkan bisa menjadi 0. Jadi ini merupakan keterkaitan antar parameter. Nah, ini adalah salah satu contoh kita menggunakan stat checks. Nah, ini adalah data hujan, suhu maksimum dan suhu minimum di tanggal 15 November 71, 16, 17, 18. 4 hari berturut-turut. Tercatat ada suhu minimum selama 4 hari sama, 22,9 derajat. Nah, ini perlu dicurigai. Apakah salah pengamatan, apakah salah pengetikan, apakah salah copy paste? Kalau saya mencurigai ini adalah salah copy atau salah entry. Kalau pengamatan mungkin tidak terjadi ini. Dan kalau ini misalnya terjadi karena salah pengamatan, nah ini patut kita cari siapa yang melakukan pengamatan seperti ini ya. Demikian juga pada tanggal-tanggal yang lain ada tanggal 9 Juni 2011, 10, 11, 12. Di sini suhu minimumnya selalu sama terus. Nah, ini yang perlu kita validasi ya. Tidak mungkin ada suhu minimum dalam 4 hari nilainya selalu sama persis. Paling tidak beda 0,1 derajat, 0,2 derajat gitu ya. Nah, berikutnya contoh validasi yang lain adalah setelah datanya cukup panjang, itu kita bisa juga mengecek homogenitas data. Homogen itu artinya seragam atau sejenis gitu ya. Jadi kita bisa menguji apakah sebuah data yang seriesnya cukup panjang itu berasal dari populasi yang sama. Nah, kalau kasus ini, kita lihat yang di bawah, atau ini adalah suhu maksimum harian ya dari tahun 1970 sampai 2015. Di sini terlihat bahwa pada tahun 1983 ini ada suhu yang turun drastis. Kemudian di tahun 2011 juga turun drastis. Nah, ini kita kategorikan data ini sudah tidak homogen. Nah, kalau kita ingin menggunakan data ini perlu dihomogenkan dulu. Nah, itu ada beberapa metode statistik yang digunakan untuk membuat data yang tidak homogen menjadi homogen. Nah, kira-kira penyebabnya apa ini? Nah, kalau kita tidak tahu penyebabnya, maka data ini akan tidak berguna. Ya. Coba kalau misalnya ini terlanjur kita berikan ke user, kemudian mereka melakukan pengolahan, maka di sini akan ada terjadi misinformation, ya, karena ada perubahan suhu yang signifikan turun. Nah, ini kenapa kira-kira? Nah, itulah pentingnya kita mencatat kejadian-kejadian di stasiun yang disebut dengan metadata, yaitu informasi tentang data. Nah, ternyata untuk stasiun ini pada tanggal 1 November itu pindah lokasi. Jadi ini terjadi di stasiun BIL, ya, Bandara Internasional Lombok. Ya. Ini ada pindah tanggal 1 November 2011. Maka dari itu, sepatutnya data ini tidak bisa disambung untuk data sebelum November 2011 dengan data sesudah November 2011. Kalau toh mau disambungkan, maka data yang berikutnya perlu dikoreksi. Nah, kenapa ini terjadi kesalahan begini? Ini mungkin pada saat pindah tidak dilakukan pengamatan paralel. Jadi kita tidak bisa melakukan koreksi data yang sesudah November 2011. Nah, untuk itu kita mesti konsisten sesuai aturan WMO bahwa kalau stasiun itu pindah, maka diperlukan pengamatan secara bersama. Nah, beberapa metode quality control tadi secara sistem sudah dimasukkan ke BMKG Soft ya. Ini
sudah sering kita sampaikan pada saat BIMTEK. Mudah-mudahan teman-teman stasiun sudah bisa menggunakan bagaimana menggunakan metode quality control yang ada di BMKG Shop. Nah, di BMKG Shop juga sudah bisa dimunculkan sebuah data, misalnya suhu maksimum tanggal 13 Mei 2014, jam, ini tanggal ya, tanggal, bisa kita lihat, X adalah datanya kosong, E adalah error, C itu correct atau betul, S itu suspek atau dicurigai. Jadi kita bisa cek lewat di BMKG Shop. Nah, berikutnya, kalau tadi validasi secara umum, sekarang kita masuk ke validasi pengamatan paralel. Jadi pengamatan paralel adalah pengamatan secara bersama. Kita tahu 2017 kita akan menggunakan pengamatan secara otomatis. Nah, sebelum pengamatan otomatis itu dioperasionalkan mengganti yang manual, maka perlu dilakukan pengamatan paralel. Sehingga ini kita perlu membandingkan data cuaca hasil pengamatan manual dan otomatis untuk memperoleh kesimpulan apakah keduanya berbeda atau sama secara statistik. Ya. Nah, dari WMO juga sudah kita biasa melihat guideline dari WMO Technical Document 1378 bahwa kita memerlukan pengamatan paralel, ya. Ini didasarkan pada kepentingan klimatologi. Ya, jadi misalnya untuk daerah Indonesia akan diperlukan pengamatan sekian tahun, ya. Ini dasarnya adalah untuk klimatologi supaya datanya homogen. Nah, di CCL sendiri, Komisi Klimatologi juga sudah menyampaikan bahwa dibutuhkan jadi pada pengamatan otomatis dibutuhkan pengamatan paralel sepanjang sekian periode, ya. Kemudian untuk di Cina itu sudah dilakukan pengamatan paralel di 700 AWS, itu menghasilkan bahwa di Cina melakukan pengamatan paralel selama 2-3 tahun. Nah, misalnya gini, kita akan memvalidasi antara pengamatan otomatis dengan paralel. Katakan misalnya unsur suhu meliputi suhu maksimum, suhu minimum, dan suhu rata-rata. Ini suhu harian, kemudian parameter subdaily-nya adalah per 3 jam, maka kita perlu menguji apakah suhu 3 jam-jaman ini antara otomatis dan manual sama atau tidak. Dengan rumus delta parameter tertentu atau delta parameter suhu itu selisihnya harus lebih kecil dari kriteria yang telah ditentukan. Nah, kriteria ini mengacu pada WMO ini sekitar 0,2 derajat Celcius. Nah, nanti ini perlu kita lakukan lagi berapa kriteria selisih yang masih ditolerir. Nah, untuk setiap parameter perlu kita tentukan. Oke. Nah, ini contoh hasil pengamatan paralel di seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Di 10 negara, di antaranya negara-negara ini ada di bawahnya, di negara Argentina, Australia, Brasil, Spanyol, Israel, dan sebagainya. Nah, ini contoh hasil pengamatan paralel di 10 negara. Setelah direview WMO, ternyata tidak semuanya pengamatan otomatis akan selalu sama persis dengan manual. Contoh yang ini adalah rata-rata untuk delta suhu maksimum, yang ini adalah rata-rata untuk delta suhu minimum atau selisih suhu minimum. Nah, yang merah ini artinya AWS lebih tinggi daripada manual. Sedangkan untuk yang biru, AWS lebih dingin dari manual. Nah, jadi dari 10 negara ini ternyata di Amerika Barat, ya ini sekitar, ya ini Peru, sekitar Peru yang merah ini. Jadi ada beberapa negara yang nilai suhunya pengamatan otomatis cenderung lebih tinggi daripada manual. Sedangkan untuk negara lain yang biru, contohnya Australia dan ini di Amerika Selatan, ini ternyata ada beberapa negara yang suhu di pengamatan otomatis lebih dingin dari
pengamatan manual. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Mudah-mudahan Indonesia tidak merah dan tidak biru. Misalnya harusnya secara signifikan tidak ada perbedaan. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi ini pengamatan paralel tidak hanya versi PMB, tapi sudah menjadi program WMO. Manakala kita ingin merubah atau mengganti pengamatan manual menjadi otomatis, maka diperlukan pengamatan paralel sekian tahun. Ya, untuk BMG telah ditetapkan bahwa untuk hujan diperlukan pengamatan paralel selama 4 tahun, sedangkan parameter yang lain hanya diperlukan 1 tahun. Sehingga teman-teman di stasiun dan balai mohon kerjasamanya, jika nanti telah dipasang peralatan otomatis, maka peralatan manual harus tetap diamati selama periode-periode yang telah saya sampaikan tadi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh analisis juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pengamatan otomatis dan pengamatan manual. Ini adalah sebuah grafik namanya box plot yang menjelaskan bahwa ujung atas ini adalah nilai maksimum, ujung bawah nilai minimum, sedangkan di tengah adalah mediannya. Sedangkan titik-titik yang di atas ini bisa dianggap nilai outlier atau nilai-nilai ekstrim. Nah, sehingga dengan demikian ini adalah selisih ya, ini selisih su maksimum, selisih su minimum, dan selisih ini selisih su maksimum, selisih su minimum, selisih su rata-rata, dan selisih antara ini daily temperature range ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa negara yang selisihnya mendekati 0, tapi ada negara lain yang selisihnya mendekati plus minus 1. Ini hampir plus 1 ya. Daerah ini Peru mungkin ya. Nah, ini hijau, ini Spanyol. Es itu Spanyol mungkin ya. Ya, Spanyol. Nah, ternyata di negara yang berkembang seperti Peru, Spanyol ini selisih suhu otomatis dan manual cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan kita seperti ini nih, seperti apa? Seperti Slovenia. Slovenia ini cukup bagus, selisihnya mendekati 0 dan range-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan pengamatan otomatis dengan baik, perbedaan tidak terlalu jauh. Nah, khusus hujan, ini untuk hujan, ya. Kembali terlihat bahwa untuk negara Peru ini selisih curah hujannya hampir 20 mm. Nah, ini adalah milimeter. Jadi pengamatan otomatis selalu lebih tinggi di sini. Jadi kembali ke pengamatan paralel sangat diperlukan untuk apa? Untuk menentukan apakah data otomatis nanti sudah bisa digunakan secara operasional atau belum. Ya. Dan ini salah satu contoh di Cina. Saya ambil dari sebuah paper di jurnal yang dibuat oleh tim dari Cina ya, secara statistik, maka untuk tekanan udara yang diperbolehkan adalah selisih plus minus 0,2 milibar. Untuk suhu, selisih yang masih ditolerir adalah 0,2 derajat Celcius, kelembapan 2%, ya. Kemudian angin 10 menitan, kecepatannya tidak boleh melebihi dari 0,2 meter per detik. Sedangkan suhu permukaan hanya diperbolehkan selisihnya 0,5 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk arah angin bulanan, ya, ini harus mencapai 70% kesamaannya. Jadi kalau misalnya kesamaan arah angin ya setelah bulanan itu kurang dari 70%, maka dianggap tidak sama. Nah, ini adalah beberapa hal tentang validasi pengamatan paralel. Nah, kita BMKG mulai 2012 sudah mendapatkan data-data AWS yang dipasang oleh Project Strengthening dan otomatisasi. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk menganalisis kesamaannya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Pengamatan paralel menentukan suksesnya
otomatisasi nanti. Nah, kami perlu dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan program otomatisasi pengamatan yang dicanangkan oleh KPMG. Mudah-mudahan 2017 kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Urip Haryoko yang pada kesempatan pertama telah menyampaikan paparannya terkait dengan validasi data. Untuk season berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Iqbal MTI. Namun terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali tertinggal mengikuti sesi online ini. Bapak Ibu jangan khawatir karena materi online group discussion ini setelah acara selesai akan diupload melalui LMS Pusdiklat BMKG dan Bapak Ibu bisa mendownload materinya dengan melakukan login terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya, karena narasumber yang kedua Bapak Iqbal sudah siap, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Mas Arisman selaku moderator. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua sebagai pendengar online group discussion. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pusdiklat yang telah memberikan kepada kami, khususnya Pusat Database, untuk melakukan sosialisasi IT Service Management sebagai single point of contact layanan BMKG Soft. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa Kepala BMKG telah melonsing BMKG Soft sebagai single data entry untuk seluruh data MKG sekitar tahun 2014. Sehingga pada 1 Januari 2014 maka secara ofisial aplikasi BMKG Soft sudah dioperasionalkan. Nah, untuk menunjang operasional BMKG Soft supaya berjalan dengan baik secara kontinu, datanya masuk terus, aplikasinya berjalan terus, maka diperlukan layanan pendukung. Nah, kira-kira posisi IT Service Management atau ITSM ini adalah sebagai pendukung. Sehingga bagaimana caranya sehingga layanan ini akan berjalan secara kontinu. Ya, pada kesempatan ini saya akan membagi presentasi ini menjadi 4 termin. Yang pertama adalah tinjauan tata kelola dan manajemen teknologi informasi, terutama tentang di manakah posisi ITSM, kemudian konsep ITSM sendiri, framework yang sering digunakan untuk membangun sebuah ITSM, kemudian implementasi ITSM sebagai single point of contact, khususnya untuk layanan BMKG Soft. Yang terakhir kami akan memberikan screenshot aplikasi ini dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mengandalkan aplikasi TIK untuk mendukung semua operasional kita, maka ada beberapa resiko yang akan diterima baik oleh isi pengguna, oleh user maupun oleh provider. Yang pertama adalah resiko integritas. Dulu sebelum kita melonsing single data single data entry, banyak sekali aplikasi yang bermunculan, terutama untuk entry data. Dan ketika datanya diambil, datanya mau diintegrasikan, ternyata datanya banyak yang tidak sama. Nah, itu adalah salah satu contoh resiko integritas. Oke, kemudian ada juga resiko keputusan. Bapak-Ibu sekalian, ketika suatu keputusan itu diambil dari data, maka apabila datanya itu salah, maka keputusannya sudah bisa dipastikan salah. Oke, itu adalah contoh keputusan. Kemudian resiko ketersediaan data dan informasi. Kami
menyadari betul bahwa aplikasi Microsoft harus beroperasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jika aplikasi Microsoft terputus atau tidak bisa dilakukan Bapak sudah melakukan entry, maka ketersediaan data dan informasi akan terputus. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk bagaimana caranya, kami suka tenaga bagaimana caranya agar layanan Microsoft ini berjalan terus-menerus selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Oke, selanjutnya adalah resiko kerahasiaan. Ya. Sudah menjadi informasi yang umum, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, bahwa informasi di kedutaan Amerika bocor ya, oleh Julian Assange. Itu adalah contoh resiko kerahasiaan yang diakibatkan oleh pemakaian teknologi informasi. Yang terakhir adalah resiko operasional. Kita harus berhitung. Ketika kita sudah menerapkan suatu aplikasi itu sebagai backbone, maka harus ada jaminan bahwa operasi itu beroperasional 100% di dalam satu bulan. Ya, dalam menerapkan suatu sistem atau mengimplementasikan suatu aplikasi, maka kita harus menganut panduan tata kelola TIK nasional. Ini dikeluarkan oleh Depkominfo dan ini menjadi acuan ketika suatu organisasi akan melonsing sebuah sistem. Nah, yang pertama adalah sistem itu harus di-planning, direncanakan. Ya. Direncanakan artinya direncanakan dari sistem yang didesain, kemudian setelah didesain sistem harus ketika sudah jadi harus dicoba untuk di-testing, dioperasionalkan. Kemudian ketika sudah direncanakan, maka kita harus menyiapkan budget atau menyiapkan investasinya. Nah, setelah itu adalah sistem diimplementasi atau direalisasi, kemudian sistem beroperasi. Nah, setelah beroperasi sistem harus dipelihara. Nah, posisi ITSM itu adalah di sini Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana caranya untuk mengelola agar aplikasi ini bisa berjalan dengan semestinya. Ya, oke. Kalau tadi adalah tinjauan ITSM tinjauan tata kelola TI secara umum, maka sekarang saya akan masuk bagaimanakah konsep ITSM dalam ITIL ya. Information Technology Library Infrastructure. ITIL ini adalah suatu framework yang kita gunakan untuk membangun ITSM. Bapak Ibu sekalian, di dalam framework ITIL, sekarang ini adalah versi yang ketiga, maka posisi ITSM adalah di bagian Service Operation. Artinya apa? Bahwa framework ini memang digunakan untuk membantu bagaimana operasional IT dapat berjalan dengan baik. Ada 5 area yang dijelaskan dalam framework ini. Yang pertama adalah service strategi, ini adalah bagian planning. Kemudian service design, ini bagian mendesain suatu aplikasi. Yang ketiga adalah service transition, ini adalah bagaimana mendeliver suatu aplikasi yang sudah didesain, sudah dideploy sebelum dioperasionalkan. Kemudian yang keempat adalah service operation, bagaimana melakukan operasional suatu sistem supaya dia memenuhi dengan kebutuhan user. Dan yang terakhir adalah CSI, Continual Service Improvement. Nah, ini bagaimana sistem itu bisa diperbaiki secara terus-menerus. Ini berulang setelah CSI, masuk lagi ke service strategi, dan seterusnya. Ya, saya lanjutkan. Oke, ini masih dalam lingkup life cycle ITIL versi 3. Yang pertama adalah tadi saya di depan saya jelaskan, yang pertama adalah service strategi, kemudian service design, setelah didesain service transisi sebelum ke operasional, kemudian service operasional, dan ini semua dilingkupi oleh continual service improvement. Oke, ada beberapa pengertian ITSM. Yang pertama adalah konsep manajemen dalam memberikan layanan teknologi informasi secara baik dan berhasil kepada pelanggan. Ibu sekalian, anggaplah pusat database ini adalah sebagai penyedia layanan, kemudian Bapak Ibu yang di UPT itu adalah sebagai pelanggan. Maka hubungan
pusat database dengan pelanggan adalah kami menyediakan layanan BMKG Soft untuk pelanggan, untuk pengguna di stasiun. Baik, apa saja manfaat yang didapatkan dari menerapkan ITSM ini? Yang pertama adalah meningkatkan mutu penyediaan layanan. Dengan ITSM ini nanti Bapak Ibu bisa melaporkan kendala yang dihadapi kapanpun. Jadi tidak nanti kita menyediakan satu aplikasi sehingga Bapak Ibu bisa melaporkan kendalanya. Kemudian ini sudah menjadi best practice di kalangan IT bahwa setiap aplikasi yang menjadi backbone, menjadi tulang punggung suatu organisasi, maka harus diikuti dengan layanan untuk komplainnya. Kemudian proses bisnis menjadi lebih terpusat, ya, karena nanti dengan ITSM ini kami bisa mengontrol suatu komplain itu selesai ditangani atau tidak, kemudian komplain apa yang sering terjadi, dan seterusnya. Kemudian setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga layanan. Kami dari sisi provider mengetahui tanggung jawab kami, kemudian Bapak Ibu yang di stasiun sebagai user juga mengetahui tanggung jawab seperti apa. Kemudian dengan sistem ini kami juga bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau suatu insiden atau suatu kejadian sering dilaporkan, misalnya saja sekarang ini kita sering menerima laporan komputer yang rusak sistem operasi atau rusak harddisknya. Nah, maka kami dari sini bisa mengambil pelajaran bahwa kami di pusat harus menyediakan spare part seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat indikator kinerja yang dapat dibuktikan secara real. Kami bisa mengevaluasi teknisi-teknisi kami bagaimana mereka menyelesaikan suatu kasus, menyelesaikan suatu insiden. Ya. Dalam berapa lama mereka menyelesaikan, kemudian insiden apa saja yang sudah diselesaikan, dan seterusnya. Baik, apa fungsi ITSM ini? Yang pertama adalah sebagai tracking. Maksudnya adalah dengan aplikasi ini kami dapat memonitor, mencatat, dan mengevaluasi semua keluhan, semua insiden yang dilaporkan oleh para pengguna aplikasi, terutama aplikasi BMKG Soft. Kemudian yang kedua, aplikasi ini atau sistem ini juga bisa menjadi, nah ini tujuan kami, menjadi single point of contact terutama untuk layanan BMKG Soft. Bapak Ibu sekalian, selama ini ketika ada permasalahan di BMKG Soft, maka banyak sekali metode atau beberapa metode yang Anda Bapak gunakan untuk melaporkan. Misalnya bisa lewat email, bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, dan seterusnya. Nah, kami tidak menutup layanan itu, tapi kami hanya mengorganisasikan bagaimana supaya layanan itu bisa menjadi satu, sehingga lebih mudah untuk menelusurinya. Kalau ada suatu laporan, apakah laporan itu sudah bisa diselesaikan atau belum? Apakah laporan ini pending? Apakah laporan ini tidak bisa diselesaikan oleh teknisi? Nah, dengan aplikasi ini maka kami bisa melakukan tracking karena adanya single point of contact. Jadi ada satu portal untuk melaporkan suatu kasus. Ya, juga ini bisa kami gunakan sebagai case analyzer untuk menganalisa kejadian apa yang sering terjadi. Jadi salah contohnya adalah dari sisi hardware yang sering dilaporkan. Komputernya tidak bisa booting misalnya. Maka dari situ kami bisa melakukan analisa bahwa ternyata yang sering rusak itu adalah hardware-nya, sehingga kami bisa menyediakan hardware yang lebih bagus, atau mungkin juga kerusakan di sisi listriknya kurang stabil, atau juga misalnya yang sering masuk tiketnya tentang keluhan aplikasinya misalnya sering pending. Nah, itu kami juga bisa belajar dari situ. Ternyata aplikasinya ini harus diupdate atau bagaimana. Intinya adalah dengan ITSM ini kami bisa
membagi permasalahan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian kalau dilihat dari pengguna, maka ITSM ini bisa dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif partner. Tadi saya ambil contoh misalnya, bahwa komputernya ini sering rusak atau sering mengalami hang, maka kami bisa menegur ke partner, ke supplier bahwa produk yang mereka provide ke kami kurang bagus dan seperti itu. Oke, kemudian kami juga bisa melihat dari people perspektif. Nah, kami bisa melihat bagaimana kemampuan dari teknisi yang ada di pusat database untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk menghandle suatu masalah. Kalau misalnya ada suatu kasus yang harusnya diselesaikan dalam waktu sekian jam, tapi mereka menyelesaikannya dalam waktu berhari-hari, nah berarti ini ada suatu soft skill yang kurang pada mereka. Artinya ini dari perspektif ini bahwa kita butuh meningkatkan kemampuan teknisi. Oke. Selain itu kita juga bisa melihat dari produk atau teknologi perspektif. Oke. Kalau suatu layanan, suatu aplikasi, kemudian yang sering bermasalah adalah di sisi aplikasinya, maka bisa dipastikan bahwa aplikasinya ini harus diperbaiki. Kemudian kita bisa melihat juga dari proses perspektif. Bagaimanakah delivery dari user, dari provider sampai ke user. Oke, ada beberapa standar yang biasa digunakan dalam mengimplementasikan ITSM. Yang pertama adalah penjelasan tentang proses yang diperlukan untuk dukungan IT service untuk pelanggan. Bapak Ibu sekalian, nah, nanti di dalam aplikasi ITSM itu kita sudah mengelompokkan suatu permasalahan berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya adalah kelompok hardware, kelompok aplikasi, dan seterusnya. Jadi intinya kita sudah mengelompokkan suatu kasus berdasarkan kategori tertentu. Kemudian tujuan utama adalah untuk menyampaikan dan mendukung teknologi yang dibutuhkan oleh key business untuk memenuhi tujuan organisasi. Selanjutnya adalah memberikan peran dan tanggung jawab bagi orang yang terlibat, termasuk staf IT, pelanggan, dan stakeholder lain yang terlibat. Dalam aplikasi ITSM ini ada banyak yang terlibat. Kami sebagai provider, sebagai penyedia layanan, Bapak Ibu sebagai pelanggan, sebagai pengguna Microsoft, kemudian ada orang lain yang mendukung kami untuk memperbaiki aplikasi tersebut. Ya, ini adalah arsitektur ITSM yang saat ini ada di pusat database. Oke, sebelum aplikasi ini digunakan, sebelum ITSM ini berjalan, maka Bapak Ibu bisa melaporkan kejadian melalui telepon, atau melalui email, atau melalui SMS, dan seterusnya. Kemudian, setelah layanan ITSM ini terbentuk, maka melaporkannya harus melalui portal. Nah, ini anggaplah ini adalah orang atau staf database yang setiap hari menjaga portal ITSM untuk melihat tiket yang masuk. Nah, kami di pusat database sudah menyediakan dalam sehari itu 2-3 orang khusus untuk memonitor tiket yang masuk. Kemudian tiket yang masuk akan direspon oleh orang yang bertugas. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya, maka dia akan melakukan eskalasi ke pimpinannya. Begitu seterusnya ya. Nah, nanti setelah dieskalasi, maka pimpinannya akan memberikan respon lewat petugas tersebut, dan dia akan mengembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Ini arsitektur secara general. Kemudian di sisi lain bahwa setiap tiket yang masuk, yang Bapak Ibu create, itu kita akan masuk ke dalam knowledge base. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kejadian apa saja yang sering terjadi, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, dan seterusnya. Kita juga nanti bisa melihat laporan statistik, kejadian apa yang sering muncul, dan seterusnya.
Ya, ini adalah contoh presentasi tiket berdasarkan status penyelesaiannya. Ini saya ambil mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, jadi mungkin sekarang kondisinya sudah berubah, tapi ini adalah sekedar contoh. Yang ingin saya katakan di sini bahwa assign tiket ini adalah tiket yang setelah di-assign, telah dilimpahkan ke petugas, ke teknisi, tapi belum diselesaikan. Kemudian resolve tiket ini adalah tiket yang telah diselesaikan, tapi belum di-close. Kemudian ini adalah tiket yang sudah di-close. Ada 2 terminologi ya memang, ada resolve tiket sama close tiket. Kenapa ada 2 terminologi ini? Karena yang melakukan closing tiket itu harus dari pengguna, dari Bapak Ibu sekalian, dari stasiun. Jadi meskipun ada permasalahan itu telah diberikan solusi, tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan closing tiket, nah tiketnya tidak terclose, maka baru di resolve. Nah, maka di sini diperlukan peran dari Bapak Ibu sekalian di stasiun yang telah melakukan tiket untuk melakukan closing tiket. Ini adalah contoh diagram presentase tiket berdasarkan asal balai. Ya. Jadi ini aplikasi ini sudah beroperasi. Kemudian ini bisa kita kelompokkan bahwa mungkin tiket yang paling banyak itu adalah tiket dari balai 2. Ini bukan berarti bahwa balai 2 itu sering bermasalah, tapi minimal di sini adalah balai 2 adalah yang paling rajin untuk melaporkan jika ada kejadian. Ada masalah di tempat besok. Ini saya ambil 2 minggu yang lalu, jadi mungkin sekarang kondisinya sudah berubah. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa dari sini kita bisa belajar, bisa kita mengelompokkan bahwa permasalahan yang paling besar itu adalah di support perangkat keras. Itu artinya bahwa perangkat kerasnya harus diperkuat. Kami dari sisi pemeliharaan harus berusaha bagaimana supaya perangkat kerasnya ini bisa diganti secepatnya atau minimal layanan GSOP ini tidak terputus. Kemudian ada juga support aplikasi sekitar 2%, kemudian support jaringan komputer sekitar 9% dan support sistem operasi sekitar 7%. Tapi dari sini yang paling banyak adalah tentang kerusakan di sisi perangkat keras. Baik, kami coba untuk melakukan studi kasus tentang bagaimana jika ada permasalahan di stasiun, terutama tentang BMKG. Ya. Kami ambil contoh misalnya di stasiun klimatologi Banjarbaru memberikan laporan melalui ATSM BMKG bahwa PC klien di stasiun tersebut tidak dapat booting, tidak dapat di start. Oke. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa login ke IP ini, http://172.19.2.174. Ini lewat jaringan VSAT atau MSS. Kemudian bisa juga lewat itsm.database.bmkg.go.id. Ini jika menggunakan jaringan internet. Kemudian setiap stasiun sudah kami berikan user dan password. Secara default, usernya adalah OPR, nomor WMO ID-nya, kemudian passwordnya 123 ABC. Ini passwordnya silakan diganti. Ini karena password untuk mempermudah kami, passwordnya kami berikan semua sama, tapi silakan diganti. Dan ini sudah kami sosialisasikan ketika workshop atau bimbingan teknis atau rekor. Jadi idealnya staf yang bertanggung jawab terhadap Microsoft sudah mengetahui layanan ini. Oke, kemudian Bapak Ibu harus setelah login harus membuat permintaan baru. Oke, ini alamatnya, kemudian ini adalah tempat login untuk username dan password. Nah, setelah Bapak Ibu login, maka ada tampilan seperti ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah create new request, membuat permintaan baru. Nah,
Ini ada beberapa kategori, misalnya ada perubahan PIC ITSM ya, karena ini ada beberapa PIC yang berubah. Nah, ini harus diganti dulu PIC-nya siapa, karena ini akan menjadi kontak kami untuk menghubungi. Kemudian ada support aplikasi, jadi semua keluhan yang berhubungan di aplikasi adalah di sini yang diklik. Kemudian di sini adalah support jaringan komputer, jadi semua permasalahan karena jaringan komputer diklik di sini. Support perangkat keras, ya tadi contohnya adalah tidak bisa booting, maka diklik support perangkat keras. Nah, kalau perangkat kerasnya sudah bagus, tetapi sistem operasinya kurang bagus, nah, maka yang diklik di sini ya. Ini adalah pengelompokan layanan yang akan kami tangani. Setelah tadi diklik support perangkat keras, maka juga ada beberapa kategori, ada CPU, monitor, switch atau UPS. Bapak Ibu silakan diklik salah satu mana yang kira-kira berhubungan dengan kerusakan di stasiunnya. Nah, setelah diklik keras, maka Bapak Ibu bisa mendeskripsikan kerusakannya di area ini. Ya. Kalau ada foto, sebaiknya juga dilampirkan, ya, misalnya foto kerusakan seperti apa di screen di foto, kemudian bisa dilampirkan di sini. Ya, browse dilampirkan. Oke. Setelah Bapak Ibu membuat create new request, maka Bapak Ibu akan menerima tiket, ya. Ini ada nomor tiketnya, misalnya R00205. Ini adalah nomor tiket. Kemudian yang membuat tiket, misalnya ini Rista Jerman Firgianto. Ini kita anggap sebagai PIC berbagai soft. Maka tadi di depan itu, kalau memang PIC-nya berubah, silakan dirubah dulu di sini ya. Servis subkategori kerusakan perangkat keras. Kemudian title-nya adalah kerusakan hard disk. Nah, Bapak Ibu tadi deskripsi yang Bapak Ibu tulis akan terlihat di sini. PC klien Microsoft, Stakli Banjarbaru, mereknya sekian, tidak dapat booting. Ya. Kemudian setelah tiket itu kami terima, maka kami juga akan memberikan respon, memberikan solusi. Nah, solusinya misalnya begini. Panduan install ulang via telepon ya. Jadi kalau solusinya itu memungkinkan kami tulis di sini, maka kami tulis secara detail. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kami akan memandu lewat telepon. Oke. Sebelum saya mengakhiri ini, saya mengingatkan bahwa di dalam aplikasi ITSM itu ada FAQ. Sebelum Bapak Ibu melaporkan kejadian, Bapak Ibu sebaiknya membaca FAQ terlebih dahulu. Ini untuk apa? Jangan-jangan kejadian yang Bapak Ibu alami itu sudah ada di FAQ, sehingga bisa ditangani secara mandiri, tidak langsung meng-assign tiket ke pusat. Baik, terakhir kesimpulan, dengan ITSM ini dapat meningkatkan layanan BMWG Saudara UPT secara tepat dalam meningkatkan kualitas BMWG Soft baik dari sisi hardware maupun software. Kemudian kami juga dapat menyediakan data pendukung dalam mengambil keputusan di tingkat manajerial terkait dengan BMWG Soft. Kemudian dari pengalaman kami juga bisa merekomendasikan, diharapkan dapat dilakukan peningkatan baik dari segi kapasitas, karena kami sekarang baru beberapa orang yang menjaga secara rutin menjaga aplikasi ini, maupun kualitas terhadap penggunaan ITSM sebagai single point of contact. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa diperluas layanannya, tidak hanya layanan BMWG Soft. Kemudian ITSM dapat dijadikan sebagai cikal bakal dan sebagai inisiatif layanan IT yang lebih besar lagi di BMKG. Bapak Ibu, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan dari kedua narasumber kita.
Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab, yang mana pada kesempatan tanya jawab ini dibatasi waktu 30 menit. Dan melalui forum chatting kami sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari STMKG, kemudian Sumbawa Besar, dari Piku, Stagio Sanglah, kemudian Stamet Sumbawa Besar. Kami persilakan untuk pertanyaan yang pertama dari STMKG, pertanyaan untuk Bapak Urip. Yang pertama dari STMKG menanyakan, untuk Indonesia threshold T dan P-nya berapa ya Pak? Dan bagaimana hasil atau ketetapan itu bisa diperoleh? Silakan untuk Bapak Urip bisa memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih teman-teman dari STMKG. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengajar materi ini di mata kuliah Kapital Selekta untuk kelas instrumen. Threshold ini ditentukan berdasarkan utamanya adalah sensitivitas alat itu sendiri, dan yang kedua berdasarkan keragaman data. Keragaman data itu artinya masing-masing parameter cuaca, suhu, tekanan, kelembapan hujan dan sebagainya itu mempunyai tingkat variabilitas yang beda, atau lebih mudahnya nilai standar deviasinya atau rentangnya atau variasinya, sehingga threshold nanti akan kita temukan manakala kita sudah punya data yang cukup panjang, ya cukup panjang itu, katakan data 1 tahun, kemudian kita bandingkan antara data otomatis dan manual, kita analisis secara statistik. Dan yang terpenting adalah yang pertama tadi, sensitivitas alat dan sensitivitas dari setiap parameter itu sendiri. Jadi sampai sekarang belum kita tetapkan, ini sangat tergantung pada data yang akan kita peroleh selama periode tertentu, selama pengamatan paralel. Ya, demikian Mas. Baik, kemudian lanjut untuk yang pertanyaan kedua dari Stasiun Meteorologi Sumbawa Besar. Dari Stamet Sumbawa Besar menanyakan kapan Indonesia akan terpenuhi untuk stasiun otomatis pada masing-masing stasiun. Baik. Ini memang sudah diprogramkan oleh Deputi Inskladek Carkom, lebih tepatnya di Pusat Instrumentasi dan Kalibrasi yang di Polres Tempat Damianus. Targetnya adalah 2019 semua stasiun akan melakukan pengamatan secara otomatis, ya. Nah, pada tahun 2017 target diutamakan pada stasiun basic, ya. Tapi ini sangat tergantung pada ketersediaan dana. Nah, kalau dananya mencukupi, kita inginnya 2017 itu semua stasiun sudah melakukan pengamatan otomatis, ya. Nah, sebagai gambaran, pada tahun 2015 itu sebenarnya sudah ada 33 peralatan otomatis yang diinstalasi oleh MFI bersama BNP melalui kegiatan Project Strengthening 1, itu ada 33. Kemudian di 2015 ada juga 5 yang sudah dipasang, diantaranya Medan, Palembang, Sentani, Surabaya, dan saya lupa, mungkin Ujung Pandang. Jadi sudah ada 38. Kemudian tahun 2016 ini ada sekitar 25, dan 2017 nanti menyusul sekian lagi. Yang jelas sampai 2017 semua stasiun basic yang sekitar 62 atau 60 itu sudah terpasang dengan peralatan otomatis. Dan diharapkan 2019 seluruh stasiun, baik stasiun MET, Limkio, semua peralatan otomatis sudah diinstalasi. Nah, bagi teman-teman stasiun yang sudah dipasang dengan alat otomatis, mohon ikut dijaga dan dijaga kontinuitas datanya. Misalnya sensornya dicek, kemudian sambil melihat bagaimana data-data yang sudah diperoleh melalui sebuah komputer akuisisi. Saya kira gitu, Mas. Terima kasih.
Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Piku ya Pak. Ini di teman-teman di Piku menanyakan bagaimana penerapannya untuk di lingkungan BMKG sendiri untuk masing-masing QC-nya, quality control-nya gitu maksudnya. Ya, baik. QC untuk masing-masing quality control, untuk masing-masing QC untuk masing-masing parameter, ya. Ini contoh yang sederhana untuk yang range check, ya, yang range check ini, ya, range check yaitu kita ingin membuat batasan berapa nilai rendah dari sebuah parameter dan berapa nilai tertinggi dari setiap parameter. Nah, berdasarkan data iklim selama kurang lebih 40 tahun yang sudah kita kumpulkan, bahkan ada yang sampai 50 tahun. Nah, berdasarkan data iklim tersebut, kami membuat range untuk semua parameter, untuk semua stasiun. Nah, bayangkan ada berapa data itu. Misalnya, untuk data tekanan. Tekanan di 173 stasiun, nilai terkecilnya berapa, terbesar berapa. Sehingga kami sudah punya statistik atau angka-angka data terendah dari setiap parameter di semua stasiun. Nah, sehingga kalau kita melakukan entry data yang di luar dari nilai range itu, maka akan dapat lihat dia suspek atau tidak. Nah, ini penerapannya kami letakkan di BMKG Soft. Jadi di sebuah sistem tersebut sudah kami isikan data setiap parameter di setiap lokasi stasiun sudah ada nilai minimum dan maksimumnya. Nah, kemudian untuk step check juga demikian. Misalnya kita siapkan untuk suhu maksimum itu yang diperkenalkan untuk satu hari perbedaannya katakan tidak boleh lebih dari 5 derajat misalnya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah tetapkan seperti itu, maka jika ada suhu maksimum hari ini adalah katakan 30 derajat, nah besoknya tidak mungkin 35. Nah, range maksimum 5 derajat ini adalah nilai yang kita terapkan untuk step check. Nah, sebenarnya di BMKG sudah kita gunakan ini. Ini seperti contoh kita bisa lihat di layar. Range check untuk suhu maksimum kita tetapkan ya. Dilaporkan suspek jika nilainya kurang atau lebih dari 10 derajat. Ya, atau lebih atau sama dengan 35 derajat. Jadi kalau ada suhu di atas 35 dan di bawah 10, kita kategorikan suspek atau dicurigai error. Tapi kalau datanya di bawah 5 derajat dan di atas 40 derajat, ini kita kategorikan error karena range-nya sudah sangat jauh. Nah, inilah kira-kira penerapan metode 4 metode quality control di BMKG, khususnya di BMKG Soft. Namun untuk data historis yang cukup panjang itu juga kita lakukan quality control, diantaranya mengecek homogenitasnya. Nah, ini sudah kita lakukan khususnya untuk data-data semua parameter yang ada di form iklim. Demikian dari teman-teman Ligu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Stasiun Geofisika Sanglah, Pak, masih untuk Pak Urip. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah BMKG saat ini sudah menetapkan perbedaan data yang diakomodir hasil pengamatan paralel? Kemudian berdasarkan apakah Cina dapat menetapkan perbedaan data yang diakomodir hasil paralel tersebut? Kemudian yang ketiga adalah berdasar apakah pengamatan paralel hujan oleh BMKG harus 4 tahun data? Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini sangat lengkap sekali dari Strategi of Sanglah, ya, teman-teman di Sanglah. Untuk menetapkan perbedaan data yang bisa dikomodir atau katakan delta tadi ya, atau selisih, itu memang seperti pertanyaan teman-teman dari STMKG tadi ya, mengenai threshold. Nah, memang ada beberapa, intinya adalah sensitivitas alat, kedua adalah keragaman data. Dan yang lebih penting lagi, ini di WMO juga sudah punya acuan
ya, bagaimana selisih itu. Tentunya untuk daerah lintang tinggi dan daerah lintang rendah juga pasti berbeda. Nah, untuk itu sekarang BMG sedang menetapkan nilai-nilai itu, ya. Pusat Database bekerja sama dengan Puslitbang sekarang sedang mengkaji data hasil pengamatan otomatis dan manual untuk dikaji seberapa nilai yang akan kita tetapkan sehingga kita bisa menentukan pengamatan otomatis itu sama dengan pengamatan manual. Nah, sedang berjalan, Pak, ya. Kemudian yang kedua, apakah Sina menetapkan berbeda? Ini saya kira sama dengan jawaban yang nomor 1. Jadi metodenya hampir sama dengan yang digunakan Sina, atau dia juga referensinya dari WMO, ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan apakah pengamatan hujan paralel dibutuhkan 4 tahun. Nah, kita tahu hujan itu kalau dibandingkan dengan parameter lain, hujan mempunyai variasi yang sangat tinggi. Katakan kalau suhu, perbedaan suhu sehari-hari itu tidak lebih dari 4-5 derajat, ya, dari pagi, siang, malam, dan bahkan setahunnya itu suhu tidak jauh berbeda, katakan kurang dari 10 derajat lah, katakan bulan Januari dibedakan dengan bulan Agustus, paling sekitar 6-7 derajat perbedaannya. Tapi kalau hujan satu hari sekarang 0, besok bisa 300 mm, ya, sehingga variasinya sangat tinggi. Sehingga dengan pertimbangan ini maka diperlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dari pertimbangan klimatologis, kalau kita ingin memvalidasi data hujan, minimal satu periode musim bisa terwakili. Nah, kalau satu musim kan, supaya 2 musim terwakili, musim hujan, musim kemarau, maka diperlukan data setahun. Tapi di luar siklus musiman, hujan itu mempunyai siklus yang lain lagi. Katakan siklus yang dipengaruhi oleh El Nino, siklus yang dipengaruhi oleh IOD dan sebagainya, itu biasanya ada siklus 4 atau 5 tahunan. Nah, itu juga merupakan salah satu pertimbangan kenapa untuk pengamatan paralel hujan ini diperlukan waktu yang cukup lama. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Iqbal. Ini dari Stasiun Sumbawa Besar, Stasiun Meteorologi Sumbawa Besar. Rekan-rekan saya menanyakan tenaga IT di daerah kurang, bahkan tidak ada, sehingga dalam pelaporan ITSM tidak dapat disimpulkan dengan benar karena tidak tahu jenis kerusakannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Sumbawa Besar. Pertanyaan sangat bagus, Mas. Terima kasih. Yang pertama, jangan takut melaporkan, gitu ya. Jadi, meskipun kategorisasinya salah, silakan dilaporkan karena nanti di pusat kami bisa membetulkan kira-kira kerusakan Bapak Ibu itu ada di kategori yang mana. Yang penting Bapak Ibu melaporkan, deskripsikan secara detail. Nah, nanti ketika salah kategorisasi kami bisa membetulkan. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan khususnya di bidang IT, maka setiap workshop atau bimbingan teknis, rekon database terutama, kita selalu menyisipkan materi tentang misalnya tentang IT, ya. Misalnya adalah tentang troubleshooting hardware, misalnya tentang troubleshooting aplikasi, dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan tenaga IT di daerah. Oke, kemudian ada cerita lagi, Pak, ya tadi? Ya, yang dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk sementara ini operasional PICITSM itu adalah jam kantor. Jadi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan dapat melaporkannya kapanpun. Cuman respon kami ya setelah jam kantor. Misalnya Bapak Ibu melaporkan pada malam hari, maka besok paginya lah baru kami akan memberikan respon. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu menuliskan komplainnya, harus sering-sering juga dimonitor karena kami juga memberikan solusinya dari situ. Jadi jangan dianggap bahwa ketika Bapak Ibu sudah menuliskan komplain itu sudah selesai. Bapak Ibu harus sering-sering memonitor tiket yang sudah ditulis. Kemudian setelah
diberikan solusi, silakan solusinya dicoba sendiri. Ketika solusinya sudah menyelesaikan, ketika step-step yang kami kirimkan sudah menyelesaikan permasalahannya, jangan lupa tiketnya juga harus di-close. Ya, kira-kira itu, Pak. Baik, kemudian pertanyaan lanjutan untuk Bapak Urip dari Stasiun Meteorologi Sultan Toha Jambi. Pertanyaan adalah, ketika terjadi relokasi taman alat atau stasiun pengamatan, apakah data pada taman alat atau stasiun pengamatan yang baru tersebut dapat langsung digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih teman dari Sultan Toha. Nah, relokasi ini biasanya di stasiun pengamatan, tidak terlalu jauh, katakan dari sekian kilometer atau bahkan kurang dari 1 kilo ya. Nah, sepanjang itu sudah dikalibrasi pada saat instalasi dan sudah ditetapkan oleh teman-teman dari Inskal, sudah dinyatakan sama. Nah, silakan bisa langsung digunakan ya. Nah, yang lebih di luar itu, untuk kepentingan klimatologis itu perlu dilakukan pengamatan paralel. Jika diasumsikan bahwa relokasi itu mengakibatkan perbedaan pengamatan, ya. Seperti contoh yang sederhana saja ya. Stasiun Meteorologi 745 yang dulu awalnya di daerah Hari Rahman Hakim atau Kuitang itu ya, kemudian dipindahkan ke Kemayoran. Nah, saat itu tidak dilakukan pengamatan paralel. Nah, setelah datanya cukup panjang, kita sudah bisa menganalisis, ternyata pada saat pindah itu terjadi perbedaan suhu yang sangat signifikan, yaitu sekitar 0,6 sampai 0,7 derajat. Jadi kesimpulannya, sepanjang relokasinya tidak terlalu jauh dan sudah dinyatakan pada saat instalasi itu sudah berbeda, telah dikalibrasi oleh teman-teman instrumen, saya kira bisa langsung digunakan ya. Namun demikian, jika bahwa relokasinya cukup jauh dan signifikan perbedaannya, itulah yang diperlukan dengan adanya pengamatan paralel. Demikian Pak. Baik, terima kasih penjelasan Bapak Urip. Kemudian pertanyaan lanjutan berikutnya adalah dari Stasiun Stamet Perak Surabaya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, kalau dari BMKG sendiri, berapa ketentuan lama waktu untuk melakukan pengamatan paralel? Kemudian yang kedua, bagaimana pengamatan paralel yang di tempat tersebut tidak ada alat manualnya? Baik, terima kasih dari Perak Surabaya ya. BMG sudah menetapkan melalui instruksi KBMG nomor sekian, saya lupa nomornya, sudah ditetapkan oleh KBMKG, untuk parameter hujan diperlukan 4 tahun, sedangkan untuk parameter yang lain, misalnya suhu, kelembapan, angin, tekanan, dan sebagainya, hanya dibutuhkan waktu 1 tahun. Ya. Kemudian, bagaimana pengamatan paralel yang tempat tersebut tidak ada alat manual? Nah, kalau tidak ada alat manual, itu berarti tidak relokasi atau tidak pengamatan baru. Nah, yang disebut pengamatan paralel adalah pengamatan secara bersama-sama. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak perlu. Contohnya misalnya pada saat kita masang AWS di tempat-tempat dinas pertanian, ya itu nggak perlu ada pengamatan paralel. Karena pengamatan paralel itu intinya supaya data yang dilakukan dengan pengamatan otomatis ini supaya bisa nyambung dengan pengamatan manual sebelumnya. Nah, begitu mau disambungkan, maka data yang manual lama dengan yang baru harus homogen atau sejenis atau sama. Demikian, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Urip. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Stasiun Meteorologi Juanda, Surabaya. Bagaimana kelanjutan BMKG entry jika di stasiun AWS digitalisasinya telah aktif? Kemudian apakah nantinya dilakukan entry data di BMKG entry juga? Terima kasih. Jawabnya singkat, tidak perlu lagi, karena kami sudah berkoordinasi dengan pusat instrumen, yaitu
pada saat instalasi AWS digitalisasi atau otomatisasi, maka alat otomatisasi itu harus sudah bisa mengirimkan data ke BMKG Soft, baik datanya maupun sandi sinopnya. Nah, jadi saya tegaskan lagi, alat otomatisasi nanti secara otomatis sudah harus bisa membuat sandi sinop, ya, baik jam-jaman maupun 3 jaman. Ya, jadi setiap alat otomatisasi nanti itu sudah didesain pertama, data 10 menitan akan terkirim ke AWS Center, data sinop per jam akan dikirim ke BMKG Soft, dan selanjutnya data sandi per 3 jam akan dikirim ke CMSS. Namun untuk yang ke CMSS ini, karena nilai datanya dipertukarkan di dunia atau di WMO, maka sebelum data 3 jaman dikirim ke CMSS menggantikan yang manual, maka diperlukanlah validasi paralel tadi atau dilakukan QC dulu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk Pak Iqbal dari Stasiun Meteorologi Sumbawa Besar. Dari rekan di Sumbawa Besar menanyakan mengapa untuk aplikasi ITSM tersebut masih belum menggunakan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, saya bisa informasikan bahwa aplikasi ITSM ini adalah aplikasi yang open source, ya. Jadi kami tinggal melakukan kustomisasi aplikasi. Nah, kebetulan di dalam kustomisasi itu belum ada fasilitas untuk merubah ke bahasa Indonesia. Tapi kami sedang mencoba untuk melakukan translating ke dalam bahasa Indonesia. Dan sepertinya Bapak Ibu kalau dibuka aplikasi itu nanti mungkin ada beberapa bagian sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi memang kurang pas betul kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kami sudah berusaha, Pak, ya. Jadi sekarang ini kami sedang mencoba untuk melakukan translating semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada sekitar 5 menit lagi. Barangkali Bapak Ibu masih ingin menanyakan sesuatu hal yang terkait dengan tema OGD kesempatan kali ini. Kami tunggu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan untuk acara. Oh ya, ada tambahan lagi penjelasan dari Bapak Urip. Silakan, Pak. Iya, tadi ada pertanyaan dari Stamet Pangkal Pinang. Kenapa Indonesia tidak muncul di peta Delta TN? Ya, tadi ya di gambar tadi ya, mungkin saya coba lihatkan gambarnya. Nah, ini ya. Nah, yang digambar ini baru ada data dari 10 negara. 10 negara itu tadi yang saya sebutkan ada di slide ini. Argentina, Australia, Brasil, Spanyol, Israel, Kyrgyzstan, Peru, Swedia, Slovenia, dan Amerika. Nah, inilah negara-negara yang sudah melakukan pengamatan paralel jauh-jauh, mungkin sudah 10 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sudah dilakukan pengamatan paralel, dan negara-negara ini sudah melaporkan ke WMO. Nah, data hasil pengamatan paralel ini sudah dilaporkan ke WMO, kemudian tim dari WMO sudah melakukan analisis. Jadi di WMO itu ada tim namanya POS, Parallel Observation Scientific Team. Nah, tentu saja Indonesia belum masuk di sini karena Indonesia belum melakukan pengamatan paralel dan belum mengirimkan data-data hasil pengamatan paralel. Nah, jadi ini peta yang saya peroleh dari publikasi WMO yang gambarnya mungkin tidak terlihat Indonesia di sini ya. Bukan berarti petanya tidak lengkap. Memang Indonesia belum masuk dalam negara-negara yang melaporkan data hasil pengamatan paralel. Demikian teman-teman dari Pangkal. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lanjutan
untuk Bapak Iqbal dari Meteo Juanda. Pertanyaannya status tiket assign di ITSM maksimal penanganannya berapa lama? Kami sudah kirim tiket tanggal 20 Juli 2016 dan statusnya masih assign. Terima kasih. Oh baik, terima kasih. Sebenarnya kami sudah menerapkan satu SLE bahwa maksimal penanganan tiket itu adalah 2 jam ya. Karena kami menyediakan staff yang di situ. Tapi kalau ada satu tiket yang di-assign, kemudian apa statusnya ini? Sudah di-assign. Oke. Baik, kami akan cek tiket itu. Mungkin tiket itu sudah di-assign ke seorang teknisi, cuman teknisinya tidak mengecek ke statusnya gitu ya. Baik, terima kasih. Ini sebagai inputan kepada kami. Nanti kami akan cek tiket tersebut dari stasiun Juanda. Kemudian ada juga pertanyaan. Oke, apakah ITSM digunakan untuk BMKG Shop saja? Ya, untuk sementara ini ITSM ini kami gunakan hanya untuk layanan BMKG Shop. Kalau nanti ini sudah berjalan dengan baik, maka tidak untuk kemungkinan kami akan memperluas layanannya ke layanan lain ya, misalnya seperti AWOS atau AWS dan seterusnya. Tapi harus ditekankan bahwa ketika kami sudah meluncurkan aplikasi ITSM untuk satu layanan, maka kami harus siap risiko di belakangnya ya, baik itu teknisi yang standby dan seterusnya. Ya, kira-kira itu Pak. Masih ada satu, dilanjutin apa? Satu. Ada tambahan satu lagi pertanyaan dari stasiun Staklim Bogor. Pertanyaan adalah mengapa dan bagaimana agar nama pengentry di Mega Entry yang dapat dilihat atau dimonitor di status commit summary dapat terlihat karena data sudah di entry dan status monitor sudah C. Sementara di status commit summary masih kosong. Hal ini terjadi untuk data yang sudah di entry beberapa bulan sebelumnya. Ya, terima kasih dari Staklim Bogor. Yang pertama, sebenarnya forum ini adalah pertanyaannya yang berhubungan dengan ITSM. Tapi nggak apa-apa. Harusnya pertanyaan seperti ini nanti Bapak atau Bapak Ibu yang di Bogor silakan dimasukkan ke ITSM. Kemudian kami akan melakukan interaksi untuk menjawab pertanyaan ini melalui ITSM. Tapi saya coba untuk menjawab di sini Bapak Ibu ya. Mengapa dan bagaimana agar nama pengentry di Mega Entry dapat dilihat dan dimonitor di satu commit summary dapat terlihat karena data sudah di entry, status masuk C sementara commit summary masih kosong. Hal ini jadi untuk data yang sudah di entry beberapa bulan sebelumnya. Oke, secara detail nanti kami akan menjelaskan di ITSM Bapak Ibu ya tentang pertanyaan ini karena ini saya harus melihat dulu di aplikasi apanya di sana di Mega Entry-nya, di BMKG Entry-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta online group discussion ke-17 pada hari ini, mengingat terbatasnya waktu pada OGD ini, kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan OGD ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian sehingga dapat menunjang kegiatan operasional UPT di BMKG pada khususnya. Kemudian tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita, Bapak Dr. Urip Haryoko dan Bapak Iqbal. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi untuk kegiatan OGD ini. Namun sebelum saya tutup kegiatan OGD kali ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin tertinggal untuk mengikuti sesi OGD secara online pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu masih bisa mengikuti secara offline atau asinkronus dengan mendownload materi
OGD 17 ini di LMS Pusdiklat yang dapat diakses melalui web pusdiklat.bmkg.go.id. Namun terlebih dahulu Bapak login, yang mana loginnya adalah NIP dan password sesuai dengan login aplikasi yang pada SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi loginnya username diisi dengan NIP, kemudian passwordnya sama dengan password yang ada di aplikasi SKP BMKG. Demikian tadi. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara OGD 17 kali ini saya ada banyak salah kata. Selamat